Jadi diciptakannya manusia dengan bentuk sebagaimana yang ada pada manusia ini itu diciptakan dan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mau menerima, mau meyakini bagusnya bentuk manusia ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak boleh melupakannya atau tidak menganggapnya. Kalau kita nggak menganggap, salah besar gitu, ya, salah besar. Sebagaimana yang Bu terangkan di sini nanti, ya, nggak mungkinlah manusia itu masak enak-enak kemudian dibiarkan, nggak dimakan, biarkan basi. Nah gitu, kan nggak mungkin kan, nggak mungkin gitu. Kecuali masaknya asal masak, ya kan, masak-masakan gitu ya, bolehlah, ya kan. Kok nggak dimakan, memang cuma masak-masakan kok, kan gitu, ya kan gitu. Ya, mungkin nggak dimakan kan gitu. Bahkan masakan pun dimakan juga. Makan yuk, makan. Nanti kalau kurang enak nggak apa-apa ya, kan cuman masakan kan gitu, ya kan gitu, kan nggak serius, kan nggak pakai tenaga ahli kan gitu, cuman sekedar iseng isi-isi waktu lah, masak apa gitu, jadi ya saat ini dimakan gitu kan begitu. Nggak mungkin masaknya ngambil tenaga ahli, ya kan. Bagaimana dengan mutu istimewa barang wis rampung nggak dihidangkan, mungkin nggak mungkin, ya kan, nggak mungkin seperti itu. Nah, manusia disebutkan oleh Dia Ta'ala, diciptakan oleh Allah dan dibuat oleh Allah bentuk yang paling bagus. Mungkin nggak dibiarkan begitu saja? Itu tidak mungkin, ya kan, nggak mungkin dibiarkan begitu saja, kan gitu. Wa fi surati Tin, dan dalam surah Tin ini Allah Ta'ala yu'akkidu hadal makna. Dia Ta'ala mentakkidkan makna ini. Makna apa? Makna penciptaan manusia dalam sebaik-baik dan bentuk yang sempurna, ya. Namun Dia Ta'ala, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di surah Tin ini dalam mentakkid penciptaan manusia dalam sebaik-baik bentuk itu Allah terangkan demi suatu maksud, demi suatu tujuan. Bahwa diciptakannya manusia sebagai baik bentuk itu untuk petunjuk. Untuk apa? Dalil. Ya, untuk apa? Untuk dalil. Untuk dalil. Mudallilan bidzalika, itu kan, dengannya Dia Ta'ala berdalil atas baksil insani ba'da mautih lil hisabi wal jaza. Nah gitu. Jadi diciptai manusia oleh Allah dalam sebagai bentuk di sini, Allah ungkit untuk sebagai dalil dan petunjuk landasan atas adanya apa? Adanya dihidupkan kembali manusia setelah meninggal dunianya, dan dihidupkannya di sana bukan seperti di dunia. Bukan disuruh untuk bekerja, bukan disuruh untuk mencari nafkah, bukan disuruh untuk mencari istri. Nah, tapi apa? Tapi di sana dihidupkannya kembali manusia adalah lil hisabi wal jaza. Lil hisabi wal jaza, untuk perhitungan amal dan pembalasannya. Dia Ta'ala mentakkidkan hal itu sebagai petunjuk baksil insani min wajhain, melalui dua sisi. Jadi di sini bertumpuk sisinya, bertumpuk karena
dua sisi ya kan? Dua sisi. Ini sangat kuat ya kan? Sangat kuat karena dari dua sisi. Yang pertama dikatakan oleh penulis hafidhahumullahu subhanahu wa ta'ala, apa ya ikhwah? Yang pertama anallaha al-qadir, anallaha al-qadir ala khalqil insani minal adam fi hadhihi surah al-hasanah qadir ala ba'sihi ba'da mautih, ya kan? Anallaha, allaha mansub, ya kan Susilo? Ya kan? Kenapa? Isim anna, ya isim anna. Mana khobarnya, akhi Susilo? Mana khobarnya anna? Hah? Apa? Al-qadir apa qadir? Hah? Pakai al enggak? Hah? Pakai al enggak? Hah? Pakai? Pakai alif lam enggak? Tuh, ternyata nunggu ditanya, baru dipikirkan ya. Nunggu ditanya ya. Kalau ditanya baru dipikirkan ya. Ya. Apa sus? Ya enggak pakai alif lam. Terus yang pakai jadi apa itu? Yang pakai jadi apa? Yang pakai alif lam. Ya naat. Yang pakai itu menjadi apa? Naat, ya betul. Yang pakai itu menjadi naat, ya. Jadi Allahu Ta'ala al-qadira ala khalqil insan. Allahu Ta'ala yang maha mampu atas menciptakan manusia. Pertama apa? Yang diciptakannya? Yang diciptakan siapa? Oleh Allah? Manusia. Ya kan? Manusia. Bukan sekedar nyamuk atau lalat ya. Tapi yang diciptakan manusia. Terus dia Ta'ala menciptakan manusia minal adam. Minal adam, diciptakan dari asalnya tidak ada apa-apa. Bukan sudah ada apa gitu. Kalau ini Pak tukang bikin meja sudah ada pohon. Pohon yang besar ya toh. Sudah ada pohon yang besar gitu. Kalau Pak tukang nggak ada pohon yang besar itu nggak bisa bikin meja ya kan gitu. Dulu kamu sebelum ada apa? Hah? Tidak ada. Coba namanya apa sebelum ada dulu? Kamu. Kayu apa batu apa itu sebelum kamu ada? Lam yakun syai'an madhkura. Manusia dulu
sebelum ada apa? Lam yakun syai'an madhkura. Ya kan? Tidak berupa sesuatu yang bisa disebut. Oh gitu. Gur apa sebutan? Ya ora iso disebut kan itu ya kan. Lam yakun syai'an madhkura. Gitu. Ya kan? Dulu gitu. Nah. Kalau imija dulu apa? Kayu. Kayu sebelum kayu apa? Pohon. Sebelum pohon apa? Nah, gitu kan bisa disebut kan gitu kan itu. Disebut bisa kan gitu. Itu makanya itulah manusianya yang bikin itu. Itu sudah dijual mahalnya. Ini sudah jual mahal dia gitu. Udah jual mahal gitu. Sok ana sing bangga, ana sing apa namanya juga ada yang ujub ya gitu. Bisa bikin suatu meja gitu misalnya kan gitu. Sampai-sampai lupa diri ya kan. Dengar adzan opo kayak adzan kan itu. Agak meja ana adzan barang kan itu. Lupa itu meja dulu dari apa itu kan itu. Ya. Dia Ta'ala mencipta kita minal adam. Asalnya apa? Lam yakun syai'an madhkura, tidak berupa sesuatu yang bisa disebut kan gitu. Yang ketiga, ala hadal kamal. Ala hadal kamali fil khalqi. Udah dulu enggak ada apa-apa. Apa? Fi hadhihi as-suratil hasanah. Fi hadhihi as-surah al-hasanah. Di dalam bentuk yang sangat bagus. Dalam bentuk yang sangat bagus sekali gitu. Dalam bentuk yang sangat bagus sekali. Itu yang sangat bagus sekali. Itu sangat istimewa kan gitu. Bahkan orang dibikin terkejut oleh bayi yang lahir. Terkadang kan gitu. Bahkan sering sih Pak ireng, boe ireng, bayae putih gitu. Nah, nanti macam-macam orang berkomentar kan gitu kan itu misalkan demikian. Nah, itu juga sesuatu yang terjadi ya kan. Itu juga sesuatu yang terjadi kan gitu. Itu sesuatu yang terjadi juga kan gitu. Itu bisa. Itu juga bisa terjadi demikian. Tidak harus apa? Surga kepada istrinya, ya. Tidak harus surga dengan istrinya. Itu memang bisa terjadi yang seperti itu kan gitu juga. Itu bisa kan itu. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu Masya Allah luar biasa. Di luar jangkauan manusia. Orang hanya bisanya komen ya kan. Bisanya komen aja. Saja komennya ada yang miring ya. Naudzubillah, ada komennya miring kan gitu. Maka di sini diterangkan bahwasanya Allah yang mampu seperti itu adalah qadirun ala ba'sihi ba'da mauti. Pasti mampulah menghidupkan manusia lagi setelah manusia itu meninggal. Karena apa tadi? Karena yang pertama diciptakannya manusia, yang kedua minal adam, yang ketiga fis surah al-hasanah. Ya kan gitu. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ahkamul hakimin. Apa? Adalah ahkamul hakimin. Dia Ta'ala adalah yang paling hikmah di antara semua yang hikmah. Dia paling hikmah. Dia Ta'ala paling hikmah menempatkan segala apa saja
Tidak ada yang luput. Enggak ada yang meleset. Semuanya pada tempatnya. Termasuk menciptakan iblis, itu pun pada tempatnya. Termasuk menciptakan setan pun pada tempatnya. Dan tidak benar jika di dunia tidak ada setan. Iya kan? Enggak benar kalau enggak ada setan. Memang yang betul ada setan di dunia ini, kan gitu ya kan? Yang betul ada setan kan gitu. Itu maha hikmah dia. Hikmahnya dia subhanahu wa ta'ala. Dia adalah ahkamul hakimin. Maha hikmah. Perkara apa saja semuanya ada pada tempatnya. Tidak ada yang meleset. Tidak ada yang menyimpang. Dan tidak salah juga dalam menciptakan iblis dan setan. Itu pun pada apa? Tempatnya. Itu pun pada hikmahnya. Itu pada hikmahnya. Pada hikmahnya dia subhanahu wa ta'ala. Nah gitu ikhwah. Kemudian berangkat dari situ, laisa minal hikmati ay yakhluqal insana ala hadal kamal fil khalqi summa yatrukuhu hamalan. Nah gitu. Maka jelas tidak dinamakan hikmah, jelas tidaklah dinamakan pada tempatnya bila manusia Allah ciptakan dari tidak ada, diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, sempurna penciptaannya, kemudian manusia Allah Ta'ala biarkan fala yukallifu, tanpa diperintah, tanpa dilarang. Fala yukallifu, tanpa ada perintah dan larangan. Nah, ini enggak mungkin. Tahu perintahnya, larangannya tanpa jaza, wala yujazihi ala amali. Enggak ada balasan atas dasar amalnya. Itu namanya laisa minal hikmah. Itu tidak bijaksana, jelas kan gitu. Mungkin enggak Pak Guru nyuruh para siswa suruh menggambar sebaik-baiknya gitu. Dengan berbagai usaha siswa harus gambarannya hasilnya bagus gitu. Barang wis rampung, kata Pak Guru apa? Sana bawa pulang. Pak Guru enggak mau lihat. Gimana kira-kira? Hikmah enggak? Ya. Enggak hikmah lah gitu kan. Enggak hikmah. Apa sekedar menggambar. Ini apalagi bukan gambar, ini pasti manusia. Kan ini. Ini manusia asli ya kan itu. Masa asli enggak ada apa-apa, bukan digambar, dicipta. Punya digambar kan? Dicipta kan itu. Ada apa? Fi surah al-hasanah ala hadal kamali fil khalqi, kemudian rampung. Enggak ada apa-apa. Itu nanti tidak hikmah. Itu tidak hikmah kan begitu, itu tidak hikmah. Ya ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua, ya.
Yang kedua. Jadi kesimpulannya apa? Hikmatu ahkamil hakimin, hikmahnya zat yang maha hikmah, iktadot, memastikan, memutuskan. Apa keputusannya? Keputusannya adalah ayyab'asan nasa ba'da mautihim. Ya, memutuskan, hikmahnya dia Ta'ala memutuskan membangkitkan manusia setelah mati. Jika tidaklah manusia itu setelah mati dihidupkan lagi, berarti apa? Berarti cedera hikmahnya Allah. Jikalau orang yang mati setelah mati enggak dihidupkan lagi, berarti apa? Itu mencederai hikmahnya dia Ta'ala. Berarti menghilangkan hikmahnya Allah di dia Ta'ala, bukan ahkamul hakimin. Buktinya apa? Buktinya manusia dia ciptakan dari tidak ada, diciptakan dalam sebaik-baik bentuk dan diberi usia suatu waktu, setelah ajalnya tiba dan dia meninggal dunia tidak dihidupkan kembali. Ya gitu. Dia nggak mampu menghidupkan kembali. Dia nggak mampu menghidupkan lagi, nggak dihidupkan lagi. Itu namanya mencederai hikmahnya dia Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti sama aja dia Ta'ala tidak ahkamul hakimin gitu. Itu ahkamul hakimin nah gitu. Ini akhwah. Jadi gini cara kita dipahamkan oleh Al-Qur'an ya. Itu cara kita dipahamkan oleh Al-Qur'an. Jadi apa? Ini mengajak kita pakai apa? Pakai logika. Enggak pakai apa? Enggak pakai hoax. Ini hoax atau logik atau logis? Ini hoax atau nyata? Hah? Ini nyata atau hoax? Enggak hoax toh? Enggak, ini nyata. Makanya kita juga kalau berdakwah mengajak manusia itu jangan biarkan manusia pakai hoax. Jangan biarkan manusia itu takut dengan gambaran-gambaran atau cinta dengan harapan hanya khayalan kan gitu. Kita ajak pakai apa? Fakta. Ya kan? Pakai fakta. Itu. Yang membuat orang itu jauh dari Allah, takut kepada selain Allah atau menyembah selain Allah karena apa? Karena apa yang enggak fakta. Apa yang tidak fakta. Sebagaimana misalkan orang-orang Rafidhah misalkan yang mereka menuhankan Ali misalkan. Yang mereka membuang Abu Bakar, Umar, Utsman, mengapa? Karena kemakan kemakan hoax. Ya kan? Kemakan hoax. Kena apa? Kena penjelasan yang tidak logis. Mengatakan Ali itu Tuhan. Ya kan? Mengatakan Ali itu yang sebetulnya berhak mendapat wahyu. Ya kan gitu. Wahyunya Ali diserabut oleh Muhammad, gitu kan? Kan gitu. Ya. Kan itu kan pasti hoax kan itu kan? Itu enggak mungkin seperti itu. Bagaimana itu yang membawa itu Jibril Amin, innahu laqaul rasulin karim di quwwatin inda arsy makin muta'in sama amin. Masa Jibril salah? Kan gitu kan itu. Tentu kan demikian kan itu. Salah menyampaikan. Wah, mana amanah jangan dikatakan gitu kan begitu. Itu kena hoax kan itu kan. Maka kita ajak yang logis saja. Ayo yang logis gitu kan gitu. Ayo yang logis. Kita tuh yang logis saja gitu. Jangan kena gambar-gambaran yang salah. Di orang suka kena itu, gambar-gambaran yang salah begitu. Suka kena gambar-gambaran yang salah kan gitu. Jadi apa yang faktanya? Apa yang fakta? Yang fakta adalah dua perkara ini. Dua perkara ini Allahu al-qadiru ala khalqil insani minal adami fi as-surati al-hasanah.
Itu fakta. Ya kan? Allahu ahkamul hakimin. Itu juga fakta. Dia ahkamul hakimin. Buktinya apa? Buktinya semua anggota badan manusia itu tepat pada posisinya. Nggak ada yang tidak tepat. Kan gitu. Menurutku mulutnya di sini, gitu. Ya nggak mungkin lah, nggak cocok itu, nggak pas itu. Ya ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pas itu ya sedepolnya lebih panjang ketimbang tingginya, atau sedepolnya lebih pendek ketimbang tingginya separuhnya lah gitu. Enggak juga. Itu semuanya penuh semuanya hikmah. Semua pada ukurannya, semua pada kadarnya, semua pada tempatnya. Itu bukti. Itu bukti dari Allah apa? Ahkamul hakimin. Itu bukti dia ta'ala ahkamul hakimin kan gitu. Gitu Pak Eko. Sampeyan kurang terima piye awakmu ngono kuwi. Aku takok nyang Allah kowe kurang terima piye ning Allah Taala. Sampeyan sing kurang terima apa sampeyan? Jujur wae, jujur. Jujur aja. Apa sing kurang terima sampeyan? Engko anggere sampeyan ngomong paling karena salahmu sendiri. Nah, iya kan? Paling karena salahmu sendiri gitu. Kalau kamu enggak pasti tetap pas. Kalau kamu sesuai fitrah pasti itu yang paling udah paling baik, pasti begitu. Itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dia ta'ala ahkamul hakimin. Situ sini ini dua sisi situ, itu dua sisi. Dua sisi apa untuk menunjukkan? Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan dua sisi untuk menunjukkan apa tadi ikhwah? Menunjukkan ba'sil insani ba'da mautihi lil jazai wal hisab. Ya, jadi ini atin ada dua sisi itu. Yang pertama apa tadi? Annallaha al-qadir ala khalqil insan minal adam fis surah al-hasanah. Ya kan? Yang kedua, annallaha ahkamul hakimin wa iktadot hikmatuhu ayyab'asan nasa ba'da mautihim lil hisabi wal jaza. Ya kan? Gitu. Sebagaimana tadi, sebagaimana dia ta'ala menciptakan manusia ala hadal kamali fil khalqi summa yatrukuhu hamalan fala yukalifu. Hadal laisa minal hikmati fi syai', ya kan? Tentu laisa minal hikmati fi syai' kan gitu. Ya. Ya Mahfud ya? Gitu Fud? Ya. Kira-kira kamu hikmah gak Fud? Kalau mencari istri, kemudian akad nikah, pakai mahar, pakai saksi gitu. Setelah nikah gak pernah ketemu sama lama-lamanya. Hah? Dibiarkan. Jadi kamu setelah nikah istrinya apa dibiarkan gitu. Iya Mahfud kira-kira. Itu hikmah enggak? Padahal kan kamu orang ngopeni bojomu, kowe guru nglamar segede mbok goleki ngono wae. Padahal orang ngopeni kecilik ya, orang ngopeni. Ger ana wong Bojonegoro ya to. Kok kae perawan ayu wis gedhe ya to. Gur diparani ketemu waline terus ditembung kayak ketok ya mahare ya gur seperangkat alat salat ngono to.
Misalnya gitu ya kan itu. Terus ijab terus kabul kan jane yo apa ya salah banget to foto moto totokne bojomu ngono ora tok urusi ngono ora mbok ora mbok sak omah ngono. Apa ya salah gede kira-kira? Salah gede apa ora? Kamu salah besar enggak? Kalau kamu salah nikah terus sama dia enggak pernah serumah gitu. Hah? Salah enggak kamu? Salah besar enggak? Iya kan? Enggak hikmah ya? Lah iya enggak hikmah. Itu cuma ngelamar orang gawe ya. Orang gawe guru lamar. Seorang gawe, orang ngupeni. Ngerti-ngerti wis gede diparani ngono. Diparani tembung ya nganggo seperangkat alat salat ngono ya gara-gara gitu loh gitu. Gitu aja tidak pas kalau enggak pernah serumah itu gitu kan. Bahkan anu janji ikrare iki. Oh, nek nganti orang ngumpuli setengah tahun berarti jatuh talak. Kan gitu. Ini apalagi ini manusia jelas Allah menciptakan manusia dari al-adam, ya kan itu kan? Fi hadhihi surah al-hasanah gitu. Terus tanpa ada perintah, tanpa ada beban, tanpa ada al-jaza' alal a'mal. Jelas itu adalah laisa minal hikmah yang itu tuh. Itu sama hikmah kan gitu. Tuh jelas itu ya, tadi kan gitu. Ya itu dua sisi yang diterangkan dalam surah apa ikhwah? At-Tin ini begitu. Jadi itu kita mantapkan iman kita. Sekalipun apa? Sekalipun itu kita nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan. Karena kata beliau di sini apa? Wa dzalika fi yaumiddin. Wa dzalika fi yaumiddin. Yang seperti itu kapan? Yaumiddin. Hari al-jaza' wal hisab. Kapan itu hari al-jaza' wal hisab? Ketika yaumul qiyamah. Ketika semua manusia hidup semua. Ya kan? Semua manusia hidup. Enggak kayak sekarang. Sekarang belum yaumul qiyamah. Kenapa? Hah? Cucumu belum lahir, cucumu. Cucumu belum lahir. Mantumu belum jelas yang mana. Ya. Kan gitu. Belum ada. Kalau kamu insya Allah punya. Insya Allah kamu punya cucu kan gitu. Insya Allah kamu punya cucu kamu gitu. Ya kan? Kamu kira-kira punya cucu enggak besok? Hah? Kira-kira punya enggak kira-kira? Insya Allah punya. Kenapa punya cucu kamu? Kenapa kamu punya cucu? Kenapa kamu yakin besok punya cucu? Kamu yakin enggak? Punya cucu? Yakin enggak? Buktinya apa kamu besok punya cucu? Kamu kok yakin punya cucu? Buktinya apa kamu yakin besok punya cucu? Buktinya apa? Terus? Nah, ya, buktinya Allah Maha mampu. Allah Maha mampu, ya kan? Allah Maha mampu. Itu cukup bukti Allah Maha mampu. Kamu kan hanya dituntut melakukan asbab. Ya kan? Hanya asbab. Dan asbabmu hanya kecil, ya kan? Hanya kecil kan gitu. Hanya kecil sekali. Karena kamu hanya menikah, gitu. Hanya menikah. Nikah pun juga sebetulnya kamu cinta sama istrimu. Bukan kau berkorban demi punya anak. Enggak toh? Enggak. Kau berkorban atau cinta sama istri? Oh ya kan, perintah Allah kan itu. Ya kamu cinta istri lah, kamu kan selalu mencintai istri, dia kan orangnya muslimah. Kau cinta sama dia kan itu kan? Kan gitu. Hanya gitu usaha kamu gitu. Usahamu enggak besar kok itu. Enggak besar.
Kok kamu nggak ngopeni dia dari kecil toh? Kamu aja tidak kenal, bisa ngopeni, kenalnya orang kok ngopeni. Ya kan? Kenal aja enggak, masa ngopeni. Tapi jadi istrimu dan kau punya anak ya kan? Punya anak. Udah berapa bulan? Oh belum toh. Masih proses toh. Oh belum, masih proses. Kita udah berapa bulan gitu. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah gitu ya. Dan juga nanti diberikannya itu jaza kapan ya? Wah yaumul kiamah. Yaumul hisabi wal jaza alal amal. Yaumul kiamah ketika semua manusia itu. Iya mat, pas kabeh kumpul kamu terima THR senang nggak? Hah? Pas semuanya kumpul, kamu, anak, istri, kakak, adik, bapak, mbah kumpul di rumahmu, kamu pas dapat THR, senang nggak? Hah? Senang ya kan? Senang banget. Pas semuanya kumpul dapat THR, senang banget kan gitu. Jadi pas semuanya kiam, pas semuanya dihidupkan lagi, ya kan? Semua dihidupkan lagi gitu, kamu mendapatkan al-jaza al-a'ma. Senang nggak kira-kira? Seharusnya senang, ya kan? Seharusnya senang. Dan segera kita apa? Beramal, ya kan? Beramal yang soleh dan ikhlas karena Allah. Supaya mendapatkan jaza yang bagus, ya kan? Berarti jazanya bagus kan gitu. Pas semuanya, semuanya kumpul, hidup semua bareng gitu. Ya kan? Hidup semuanya bareng gitu. Ya kan gitu tuh, kiri. Pas ini saya nikah, aduh sayang, Mbah Buyut sudah nggak tahu gitu, udah nggak tahu. Coba seandainya Mbah Buyut masih ada, tambah senang rasanya gitu kan. Sayang udah nggak ada Mbah Buyut ini kan gitu. Kakek pun sudah nggak bisa hadir, ini itu. Kakek udah nggak bisa hadir. Ya, itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dia disebutkan ini aja yaumul kiamah itu juga apa? Juga Masya Allah. Itu hikmah ya kan? Itu hikmah itu juga, itu bijaksana pada tempatnya itu. Pada tempatnya. Kita jangan istiqjal. Sekarang aja ya Allah. Jangan istiqjal. Enggak bagus. Ya kan? Yang bagus nanti yaumul kiamah, semua orang bersama-sama hidup mendapatkan balasan. Masya Allah ya kan? Nah gitu. Itu yang hikmah juga itu yang hikmah. Iya Pak, Pak Eko, itu kan? Kamu pengen punya kuda enggak? Punya kuda enggak kamu? Pengen punya kuda enggak? Enggak kepengin? Enggak butuh kuda atau kamu? Oh gitu, kuda yang bagus. Kuda saya pengen sebetulnya, tapi enggak punya dan enggak bisa merawat. Seandainya punya saya suka sebetulnya kuda gitu. Kalau bisa punya kuda, bisa merawat gitu. Kuda gak kena BBM loh Pak, BBM naik gak masalah. Ya kan? Terus medannya terjal gak masalah. Medannya berpasir pun. Oh gitu ya, orang tengah kampung ya. Ya bisa gitu ya.
Kita mulai sekarang ayatnya ya. Yang pertama apa? Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Demi tin dan zaitun. Apa ya tin dan zaitun itu? As-syajaratani al-ma'rufatani. Di atin zaitun adalah dua pohon yang ma'ruf, ya kan? Ma'ruf. Diketahui, diterima. Ya kan? Diketahui, diterima semua. Dan enggak ada yang ingkar ya. Mungkar atau ma'ruf? Ma'ruf, enggak diingkari ya? Enggak diingkari, Masya Allah. Ya. Bagus sekali itu. Atin wa zaitun. Ya. Wa turi sinin. Apa tuh rehwa? Al-jabal. Gunung. Gunung apa ya? Alladzi kalamallahu alaihi Musa ibna Imrana alaihi salamu. Jadi gunung yang alaihi, yang padanya, yang pada gunung itu Allah Ta'ala berbicara langsung kepada Musa bin Imran alaihissalam. Di mana itu gunungnya, Ikhwah? Di Sinin. Apa Sinin? Di Saina. Ya. Di sana. Itu Waturi Sinin. Itu Waturi Sinin gitu, Ikhwah. Itu mulianya pohon tin dan tentu buahnya, dan mulianya pohon zaitun, dan juga mulianya apa? Gunung Tur. Ya, Gunung Tur, ya, Gunung Tur. Di mana? Di Sinin ya. Sinin, di Saina, ya kan? Yang keempat apa ya, Wah? Satu kan atin, dua azaitun, tiga tur, empat wahadal baladil amin, yang keempat lah. Apa tiga sekarang? Empat, toh, ya kan? Empat. Jangan salah hitung, nanti nggak menghargai nanti. Ya kan? Ini nggak menghargai. Yang keempat, ya. Apa yang keempat? Wahadal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Apa itu? Makkah. Allati karramahullah, yang telah Allah Ta'ala muliakan bil Ka'bah, dengan adanya dibangunnya di sana Ka'bah al musyarrafah, ya. Terus sekarang apa ya, Pak? Sekarang apa lanjutnya? Yang kelima. Ya. Bukan yang kelima. Apa? Jawabul Qasam sekarang. Bukan yang kelima, sekarang Jawabul Qasam. Apa sekarang? Al-Muqsamu. Al-Muqsamu apa? Al-Muqsamu
alaih. Al-muqsamu alaih sekarang. Kalau tadi apa? Jadi apa? Al-muqsamu bih. Jadi al-muqsamu bih. Ada berapa tadi muqsam bihnya? 4. Ya kan? Ada 4 muqsam bih. Atin, az-zaitun, turis sinin, hadal baladil amin. Ya kan? Itu muqsam bih. Itu muqsam bih. Adapun laqad khalaqnal insana apa ya, Wah? Muqsam alaih atau jawabul qasam. Ya. Apa jawab qasamnya? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini wajib diberi apa? Diberi takkid. Apa takkidnya? Laqad. Ya kan? Enggak boleh langsung khalaqnal insan, enggak bisa. Wajib diberi apa? Takkid. Itu jawabul qasam. Kenapa wajib diberi takkid? Karena positif. Ya kan? Karena positif. Kholakna kan positif toh? Bukan nafi toh? Isbat toh? Nah, karena isbat maka wajib diberi apa? Takkid. Kalau fi'liyah ya pakai laqad. Kalau ismiyah pakai inna. Ya kan? Pakai inna. Itu kan? Pakai inna kan gitu. Pakai inna kan itu. Gitu kalau jumlah ismnya pakai inna. Seperti inna adzaba rabbika lawaqi. Gitu toh? Nah, itu. Itu jawabul qasam. Jumlah ismiyah pakai apa? Takkid pakai apa? Inna. Kalau fi'liyah pakai laqad atau qad gitu toh. Enggak boleh tanpa takkid. Kecuali jawabul qasamnya manfi, nafi, bukan isbat. Ya, sini kan isbat, ya kan? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Di sungguh-sungguh kata Allah, kami telah menciptakan bangsa manusia ini di dalam ahsani taqwim. Ai fi a'dali suratin wa akmaliha min husni at-tarkibi wa jamali al-khalqi. Ya. Telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan, dalam sebaik-baik bentuk, bentuknya adil, seimbang-seimbangnya bentuk dan sempurna, bagus susunannya dan juga bagus, cantik, ganteng penciptaannya. Ya. Summa radatnahu asfala safilin. Ini akhwah. Summa radatnahu asfala safilin. Di sini yang harus diperhatikan. Orang kalau udah diciptakan sedemikian rupa bagus, tapi dia ingkar dan berpaling dari kebenaran, maka sangat mudah bagi dia Ta'ala apa? Mengembalikannya ke paling rendah. Ya kan gitu. Lah sampeyan iki guru prajurit ya sih. Calon itu di perintah wis ra mangkat. Piye kira-kira? Ditampa ora kira-kira? Engko. Tampa apa ditolak? Ditolak. Kemaki sudah kemaki gitu. Prajurit calon wis seragam diperintah gitu.
ya ditolak lah kan gitu. Tentu begitu. Jika begini manusia sudah diterangkan demikian fakta seperti itu, kok tidak menerima al-haq, tidak menerima keesaan Allah. Apa al-haq? Apa al-haq? Keesaan Allah, ya kan? Keesaan Allah. Apa al-haq? La ilaha illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Itu mana apa? Al-haq. Ya itu mana al-haq. Apa itu akhiri? Apa al-haq? La ilaha illallah. Itu al-haq namanya. Tidak ada yang disembah selain Allah. Nah, itu orang kalau enggak menerima itu, ya. Bagaimana orang enggak menerima Dia Ta'ala sebagai penciptanya dan sesembahan yang memerintahkan manusia untuk beribadah gitu dan menyembahnya kan gitu. Kalau berpaling jelas nanti mudah bagi dia apa? Summa radatnahu asfala safilin, ya kan? Yang apa susahnya, ya kan? Apa susahnya? Gak ada susahnya kan gitu. Apa susahnya nggak menerima calon prajurit? Ya kan itu kan? Kalau dia nggak mau diatur, nggak mau diperintah, nggak mau dilarang, ya kan? Apa susahnya kan gitu? Itu padahal ya cuman seorang panglima mudah menolak calon prajurit. Dia panglima itu tidak menciptakan manusia. Cuman ada manusia dewasa mendaftarkan jadi prajurit, itu aja dia bisa dengan mudah menolak kalau itu calon tidak mau diperintah, nggak mau dilarang gitu kan gitu. Apalagi Dia Ta'ala yang menciptakan manusia minal adam fi asurati al hasanah, dan dia adalah zat yang ahkamul hakimin, ya kan? Jelas mudah bagi dia apa? Mengembalikan manusia yang demikian bagusnya menjadi asfala safilin, ya kan? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman, orang yang beramal amal yang soleh. Wah, itu pentingnya kita semua apa? Mau tafakur ya, mau tafakur, mau memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malahan tanda-tanda kebesarannya dihapus, ya kan? Dihapus gitu. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alladzina amanu wa amilus solihati, apa kata Allah? Falahum ajr, bagi mereka ajr, ya, ada ajrnya, ya, ada ajr, mendapatkan ajr. Ajr apa? Ajrnya iman. Ajrnya apa? Ajrnya amal soleh. Oh, masya Allah. Sudah diciptakan oleh Allah, diciptakannya sebaik-baik makhluk, diberi akal, diberi hati, gitu kan? Diberi akal, diberi hati, kemudian dia beriman, itu diberi ajr. Enaknya menuhankan Allah, ya kan gitu. Enaknya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi ajr. Dan ajrnya gak sembarang ajr. Apa ajrnya? Ghairu mamnun. Bayangkan, masya Allah. Apa ajrnya? Ghairu mamnun gitu. Padahal amalnya sedikit, ya kan? Sedikit. Kita sering malas. Ya. Kamu sering malas enggak?
Enggak pernah ya? Alhamdulillah, enggak pernah males. Ya. Enggak pernah mas, alhamdulillah. Selalu semangat ya. Selalu semangat untuk kebenaran. Enggak pernah males. Enggak pernah menunda walaupun sebentar. Selalu bersegera dan bergegas dalam semua kebaikan. Itu namanya tidak malas. Kalau menunda namanya malas, kalau menunda kebaikan. Padahal longgar, padahal sehat, padahal kuat. Nah itu. Kalau menunda namanya malas. Namanya malas. Ya dah sis. Aku yang garis jam 09.00 arep merjaah males iki. Jane urung kesel, jane urung ngantuknya kok gak sinau ya. Padahal ya ora sibuk gitu. Padahal ya ora sibuk gitu. Jane ya ora sibuk. Ini ngapa-ngapa kok kelakon ya. Ngapa-ngapa sing raluwe, maksudnya sing raluwe apik ya gitu. Apa-apa yang lebih baik ketimbang murjaah itu kelakon ya. Kelakon. Nek murjaah ora kelakon gitu. Itu misalnya. Jadi kita harus gak itu introspeksi yang gitu. Itu kita introspeksi ya. Nah, ikhwah. Apa itu ghairu maunun? Ghairu maktu. Tidak pernah putus. Enggak pernah putus. Diberi upah terus ora pernah putus. Itu pahala iman yang satu. Terus diberi enggak pernah putus, bayangkan. Ya. Nek swasta anggere wis pensiun putus. Swasta ngono. Pemene bakul wis ra dodol. Wis entuk hasil. Entuk hasil wis ora entuk hasil kan itu. Ya gitu. Oh enak jadi enak ya. Jadi PNS ya. Enak jadi PNS itu enak itu makanya. Enak itu PNS. Gajinya besar, masih pensiun sih untuk gaji. Siapa yang tak suka jadi PNS ya? Ya. Tehwa rahmani rahmatullah. Kalau saya takdirnya beda, saya enggak PNS. Dan saya belum pernah daftar sih. Terus ngalah sih sebelum anu. Sebelum harus ngalah dulu gitu. Tapi bareng sekarang kenal gede ternyata temanku ada yang PNS. Hanya pakai ijazah SMP itu. Iya itu. PNS pakai ijazah SMP. Temanku ada di Sukarjo sini. PNS dari dulu, cuma dari SMP dah diterima. Yang SMP ada. Kalau yang SMA juga ada. Yang S1 juga banyak ya. Juga banyak yang jadi PNS. Saya yang rezekinya beda. Tapi kita berusaha nanti cari gaji yang lain ya. Gaji apa?
gaji iman dan amal soleh ya. Juga nggak kenal apa nggak kenal putus ya, nggak kenal putus selama-lamanya gitu. Nggak. Iya tahu. Iya. Kalau mati udah putus ya, mati putus nggak PNS ya. Kalau iman dan amal soleh mati nggak putus ya, nggak. Berarti masya Allah, berarti kita berarti lebih ada harapan berarti ya. Alhamdulillah gitu. Lebih ada harapan ya. Makanya kita sesenang-senangnya jadi PNS harus lebih senang menjadi mukmin dan amil, ya kan? Dan amilus sholihat gitu. Karena ternyata melebihi stabilnya PNS ya. Melebihi stabilnya PNS itu. Tapi kok Cik Do Cik Do sering males itu ya. Ya itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai sini dulu ya. Nanti ayat yang ke-7 dan 8 kita lanjutkan nanti setelah pada maghrib. Bi'idni subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.